Jadi Bapak Ibu jangan tunggu booming, jangan tunggu sempurna. Ah, saya ini perusahaannya begini, ini begini, begini, begini. Enggak, jangan. Karena apa? Kita udah ada contoh. Contohnya di mana? Di Malaysia sama di Singapura. Buat apa? Kita kebanyakan mikir A, B, C, D, E, di sana orang lain udah lari. Kita kebanyakan mikir gitu lah. Buat apa gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu tangkep visi misi ini benar-benar Bapak Ibu jangan jadi penonton. Ya, itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu harus punya impian. Impiannya apa gitu ya. Kalau saya sih jujur saya kepingin sekali membantu banyak orang Indonesia. Saya juga kepingin punya passive income buat anak-anak saya ya. Tapi kembali lagi ya, bisnis ini harus fokus 1 tahun. Bapak Ibu nggak akan bisa punya 9 digit atau 10 digit sekalipun kalau Bapak Ibu hanya mengharapkan 1 bulan jadi. Nanti Pak Rusli bisa berkesaksian. Dia nggak nyangka di bisnis ini income-nya berapa ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, bisnis apa yang setahun Bapak Ibu bisa jadi diamond? Itu di sini. Kenapa? Ibu Mariani sudah melakukannya, Ibu Mrs. Gan sudah melakukannya. Kita hanya ikutin apa yang sudah mereka lakukan, ya. Nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu ya. Kalau saya ragu, nggak mungkin saya ada di sini. 13 tahun saya anti multi level. Artinya saya nggak pernah bergabung gitu ya. Lalu yang ketiga, tadi saya sudah jelaskan ya, potensi bisnisnya besar sekali. Ya, di sini ada 270 juta penduduk, luar biasa ya. Tadinya saya juga nggak mikir, 2 bulan jaringan saya udah ada mulai dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Saya nggak nyangka secepat itu juga gitu loh. Lalu tahu-tahu saya punya downline di Hong Kong, saya punya downline di Malaysia, saya punya downline di Singapura. Siapa yang mikir ke situ? Nggak pernah, saya nggak pernah mikir, tapi yang ada saya lakukan aja. Siapa yang butuh bantuan saya, mau jam 12 malam dia hubungin saya tetap, kalau saya masih kuat, saya pasti akan melayani mereka gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya impian ya. Saya percaya Bapak Ibu kepingin bangkit semuanya dari pandemi ini, dari kesusahannya ini, dan jangan lupa bisnis ini jangan mikir uang gitu ya. Uang pasti akan mengalir, tetapi yang menurut saya yang paling penting adalah Bapak Ibu harus punya hati membantu bangsa kita untuk bangkit, itu ya. Dan yang terakhir, ini juga penting ya, kita harus mengosongkan gelas lama kita. Mungkin Bapak Ibu di sini udah pada ahli-ahli semua, jago-jago semua, tapi kita belum ahli di Swanghor. Ya, jadi di Swanghor ini kita harus mengosongkan kita punya gelas, kita isi knowledge yang baru, semuanya yang baru gitu ya. Jadi Bapak Ibu, waktu pertama kali saya jalanin bisnis ini, saya ngelihat, waktu saya ketemu Miss Gan di kantor, Miss Gan masih muda, masih 38 tahun, saya sudah di atas 50 tahun. Terus Miss Gan ngajarin saya, Bu Vita, begini. Saya pikir, aduh, kok saya diajarin gitu ya. Padahal, karena kan saya bekas di manajemen Bapak Ibu, saya bekas seorang direksi, jadi saya diajarin sama anak kecil, saya pikir begitu kan. Tapi lama-lama saya pikir, no, di sini saya adalah orang baru. Saya harus belajar, saya harus mau merendahkan hati, belajar dari orang yang sukses. Bapak Ibu menjauhlah dari orang-orang yang negatif, tapi Bapak Ibu mendekatlah sama orang-orang yang positif. Karena apa? Itu auranya akan ke Bapak Ibu semua ya. Jadi ingat pesan saya ini ya, jangan tunggu booming, jangan tunggu sempurna, harus punya impian, dan kita juga udah tahu kerja kita 12 bulan. Lihat apa yang terjadi gitu ya 12 bulan ini ya.